The New Captorisir, di era negara-negara berperang Tiongkok kuno, ketika strategi dan taktik menentukan nasib kerajaan. Ketika para ahli siasat seperti Riboku dan Osen merencanakan setiap langkah dengan perhitungan yang nyaris sempurna, muncullah seorang jenderal yang menentang semua logika peperangan konvensional. Ia tidak mengandalkan strategi rumit yang memakan waktu berhari-hari untuk disusun. Ia tidak memakai formasi yang sempurna yang diajarkan dalam kitab-kitab taktik kuno. Ia bertempur dengan sesuatu yang lebih primitif, jauh lebih berbahaya dan jauh lebih mematikan, yaitu adalah instingnya yang murni. Namanya adalah Dokyo, salah satu jenderal agung Qin yang paling ditakuti dan dihormati di seluruh dataran Tiongkok. Seseorang laki-laki yang lebih mirip binatang buas daripada ahli strategi. Seseorang yang lebih menerjang ke jantung pertempuran daripada duduk aman di belakang garis komando. Ini adalah kisah perjalanan hidup seorang legenda. Dari kelahirannya di masa-masa kelam Qin, perjalanannya naik ke puncak kehebatan militer hingga gugurnya dengan penuh kemuliaan melawan Hawken, sang busin dari Zhao yang telah membunuh banyak jenderal agung. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang hidup dan bernapas untuk medan perang, dan pada akhirnya meninggal di tempat yang ia cintai lebih dari apapun. Mari kita mulai perjalanan ini, perjalanan melalui kehidupan salah satu karakter paling ikonik dalam serial Animal Kingdom. Dokyo lahir di masa-masa sangat kelam dalam negara Qin. Ini adalah era ketika negara Qin masih dianggap sebagai negara barbar oleh negara-negara lain di dataran Tiongkok. Era ketika Qin masih berjuang bertahan di tengah perang yang tidak pernah berhenti, di bawah tekanan negara-negara seperti Zhao, Wei, dan Chu yang jauh lebih kuat dan lebih beradab. Tidak banyak yang diketahui tentang masa kecil Dokyo. Catatan mengenai awal kehidupannya sangat minim, dan bahkan dalam Animal Kingdom sendiri, masa lalunya tidak terlalu diekspos secara detail. Namun satu hal yang pasti, ia bukan berasal dari keluarga bangsawan tinggi seperti Mobu atau Osen. Ia bukan anak dari ahli strategi militer terkenal seperti Choi Kun. Dokyo adalah produk murni dari medan perang itu sendiri. Kemungkinan besar Dokyo lahir dari keluarga prajurit biasa, mungkin bahkan dari kalangan petani yang direkrut paksa untuk berperang. Di era itu, perang adalah kenyataan hidup sehari-hari. Anak-anak tumbuh mendengar cerita pertempuran, melihat ayah dan kakak mereka berangkat ke medan perang lalu tidak pernah kembali, serta merasakan lapar karena hasil panen yang diambil untuk menyokong pasukan. Sejak kecil, Dokyo mungkin sudah terekspos pada kekejaman perang. Ia melihat langsung bagaimana kematian datang tiba-tiba, bagaimana hidup bisa hilang dalam sekejap. Dan di tengah semua kekejaman itu, sesuatu tumbuh dalam dirinya, bukan rasa takut, melainkan ketertarikan aneh terhadap medan perang. Berbeda dengan anak-anak lain yang gentar mendengar suara medan perang, Dokyo muda justru tertarik. Ada sesuatu dalam kekacauan pertempuran yang memanggilnya, sesuatu yang berbicara kepada jiwanya dengan bahasa yang tak biasa dijelaskan dengan kata-kata. Saat usianya cukup untuk memegang senjata, Dokyo bergabung dengan militer Qin sebagai prajurit infanteri biasa. Tidak ada yang istimewa dari awal karirnya. Ia hanyalah satu dari ribuan prajurit yang dilemparkan ke medan perang, diharapkan untuk membunuh atau dibunuh. Namun sejak pertempuran pertamanya, para komandan mulai menyadari bahwa prajurit muda bernama Dokyo ini berbeda. Dalam setiap pertempuran kecil yang ia ikuti, Dokyo selalu berada paling depan. Keberaniannya bukan sekedar keberanian buta seperti prajurit muda yang ingin membuktikan diri. Ada sesuatu yang lebih dalam. Dokyo seperti mampu merasakan aliran pertempuran. Ketika seluruh unit kebingungan harus berbuat apa, Dokyo entah bagaimana selalu tahu kemana harus bergerak. Ketika musuh menyerang dari sisi yang tak terduga, Dokyo seolah sudah merasakannya beberapa detik sebelumnya dan telah bersiap. Ketika ada celah dalam formasi musuh, Dokyo menjadi yang pertama menyadarinya, lalu menyerang dengan brutal. Ini bukan hasil pelatihan atau pendidikan militer yang baik. Dokyo tidak bisa membaca buku strategi, bahkan mungkin pada awal ia masih belum bisa membaca sama sekali. Yang ia miliki adalah sesuatu yang jauh lebih besar dan langka, dan lebih berharga, yaitu adalah naluri medan perang yang nyaris sempurna. Para komandannya mulai memberi perhatian khusus. Mereka melihat bagaimana prajurit-prajurit lain secara alami mengikuti Dokyo di medan perang, bahkan tanpa perintah resmi. Ada karisma alami dalam cara ia bertarung, sebuah keyakinan diri yang menular pada orang-orang di sekelilingnya. Kalau kau mengikuti Dokyo, kau akan menang atau mati dengan mulia. Begitu kata prajurit veteran, dan entah kenapa itu cukup bagi mereka. Dokyo naik pangkat dengan cepat, dari prajurit biasa menjadi pemimpin regu, lalu pemimpin unit, kemudian komandan batalion. Setiap promosi datang bukan karena ia pandai bermain politik atau punya koneksi istana, melainkan karena hasil di medan perang berbicara lebih keras dari apapun. Ketika Dokyo memimpin unit itu selalu mencapai tujuan mereka. Mungkin dengan korban besar, mungkin dengan cara yang tidak lazim, tetapi mereka selalu menang. Dan dalam militer Qin yang brutal serta pragmatis, hasil adalah satu-satunya hal yang dianggap penting. Yang membuat Dokyo berbeda, ia tidak pernah mengubah gaya berperangnya meski pangkatnya naik. Banyak komandan yang dulu berani di garis depan menjadi lebih hati-hati setelah mendapatkan posisi tinggi.
mereka mulai memimpin dari belakang dan menghindari risiko demi melindungi karirnya. Tidak dengan Dokyo, bahkan setelah menjadi komandan ribuan prajurit, ia tetap berada di garis depan. Ia tetap mengayunkan senjatanya sendiri, tetap menjadi yang pertama menerobos formasi musuh, dan tetap berteriak dengan suara menggelegar untuk membakar semangat pasukannya. Kenapa seorang komandan harus bersembunyi di belakang? Dokyo pernah berkata, "Kalau aku menyuruh anak buahku mati, maka aku harus siap mati bersama mereka." Filosofi sederhana inilah yang membuat para prajurit mencintainya sepenuh hati. Dalam dunia yang penuh pengkhianatan dan kepentingan pribadi, Dokyo adalah orang yang tulus. Ia tidak peduli politik, tidak peduli kekuasaan, tidak peduli kekayaan. Yang ia pedulikan hanya satu, medan perang. Setelah puluhan tahun mengabdi dan ratusan pertempuran dilalui, Dokyo akhirnya mencapai puncak hierarki militer Qin. Ia diangkat menjadi salah satu jenderal agung Qin, posisi yang hanya diberikan kepada jenderal terhebat di negara tersebut, walaupun bukan 6 jenderal besar Qin. Pada masa itu, Qin memiliki beberapa jenderal agung legendaris. Ada Aoki, sang ahli strategi yang bisa membaca pertempuran seperti membaca buku. Ada Mogu yang terkenal dengan pertahanannya yang tak tertembus. Ada Okotsu yang brutal dan efisien. Dan kini ada Dokyo, sang jenderal instingtual. Dokyo menjadi jenderal agung dengan gaya yang sangat berbeda dari yang lain. Jika jenderal agung lain dikenal dengan strategi khas mereka, Dokyo dikenal karena tidak memiliki strategi tetap, atau lebih tepatnya strategisnya tidak terikat strategi. Ketika jenderal agung lain menghabiskan malam sebelum pertempuran untuk merencanakan setiap detail, Dokyo akan minum sake lalu tidur nyenyak. Ketika yang lain membuat peta taktis rumit, Dokyo bahkan tidak melihat peta. Ketika yang lain memberi pengarahan panjang kepada komandan, Dokyo cukup berkata satu kalimat, "Ikuti aku." Para ahli strategi di Istana Qin sering frustasi bagaimana kita bisa merencanakan kampanye militer besar jika salah satu jenderal menolak memberitahu apa yang akan ia lakukan, keluh mereka. Namun Raja Qin dan para penasihat senior memahami nilai Dokyo. Mereka tahu jenis perang yang tidak bisa dimenangkan dengan strategi yang rapi. Ada ketika saat kau butuh seseorang yang mampu menerjang ke dalam kekacauan dan membuat keajaiban terjadi. Dan Dokyo adalah orang terbaik untuk itu. Gaya perang Dokyo bisa digambarkan seperti api liar yang tak terkendali. Ia bisa tenang, nyaris tidak bergerak berhari-hari, membuat musuh mengira ia tidak akan melakukan apa-apa. Lalu tiba-tiba tanpa peringatan ia menyerang dengan kecepatan dan kebrutalan yang menghancurkan. Ia tidak peduli konsep menjaga formasi atau mempertahankan jalur suplai. Dokyo akan membawa pasukannya jauh ke wilayah musuh, memutus kemungkinan bantuan dan bertarung di sana sampai menang atau mati. Medan perang itu hidup. Dokyo pernah menjelaskan kepada anak buahnya. Ia bernapas, bergerak, berubah setiap detik. Kau tidak bisa mengendalikan dengan rencana yang dibuat kemarin. Kau harus merasakannya, membiarkan tubuhmu merespon secara alami. Yang membuat Dokyo benar-benar mengerikan adalah instingnya yang hampir tidak pernah salah. Berkali-kali ia membuat keputusan yang tampak gila, menyerang saat semua orang yakin ia harus mundur. Mundur saat kemenangan seolah sudah di depan mata, membagi pasukan menjadi unit kecil saat konvensi mengharuskan mereka tetap menyatu. Dan berkali-kali pula keputusan gila itu terbukti sangat brilian. Musuh yang sudah menyiapkan strategi tandingan berdasarkan taktik umum tiba-tiba mendapati diri mereka berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Dan ketika kau tidak bisa memprediksi musuhmu, kau sudah kalah setengah pertempuran. Dokyo juga terkenal dengan serangan cepatnya yang sangat luar biasa. Tidak ada jenderal agung lain di seluruh Tiongkok yang bisa menggerakkan pasukan sebesar dan secepat Dokyo. Ia bisa memindahkan 10.000 prajurit dengan kecepatan yang membuat musuh mengira mereka berhadapan dengan pasukan kavaleri elit. Ini bukan karena pasukannya punya kuda lebih baik atau perlengkapan lebih ringan. Ini karena Dokyo mampu membuat pasukannya bergerak seperti satu organisme. Mereka tidak perlu menunggu perintah rumit. Mereka hanya perlu melihat kemana Dokyo bergerak dan mereka akan mengikuti. Selama puluhan tahun sebagai jenderal agung, Dokyo menjadi mimpi buruk bagi setiap negara yang berhadapan dengan Qin. Salah satunya adalah Zhao, negara militer terkuat di Tiongkok, beberapa kali mengalami kehancuran pasukan di tangan Dokyo. Para jenderal Zhao terkenal dengan strategi brilian, mendapati bahwa strategi tidak banyak gunanya ketika menghadapi seseorang yang tidak bisa bermain dengan aturan yang sama. Sedangkan negara Wei dengan 3 surgawi besar yang nyaris legendaris harus mengakui bahwa Dokyo adalah salah satu ancaman paling berbahaya di Qin. Bahkan Hakuki, salah satu negara api Wei, pernah berkomentar bahwa berhadapan dengan Dokyo seperti menghadapi bencana alam. Kau tidak bisa benar-benar mengalahkannya, kau hanya bisa berharap bertahan. Han dan Chu punya pengalaman pahit masing-masing. Berkali-kali mereka merasa telah mengepung dan menghancurkan Dokyo, hanya untuk sadar bahwa mereka hadapi hanyalah umpan, dan Dokyo sudah menerobos pertahanan mereka dari arah yang tak pernah mereka bayangkan. Yang membuat Dokyo sangat ditakuti adalah ketidakpastian. Melawan jenderal lain, musuh setidaknya bisa membuat asumsi berdasarkan pola mereka. Osen biasanya bermain aman dan menunggu momen sempurna. Kanki cenderung memakai kejutan perang dan psikologis. Mobu menyerang dengan kekuatan brutal dari depan.
Tapi Dokyo, ia bisa melakukan apa saja. Ia bisa bertahan sabar selama seminggu penuh, lalu menyerang brutal dalam malam yang paling tak terduga. Ia bisa terlihat mundur, dan lalu tiba-tiba berbalik dan melakukan serbuan yang menghancurkan. Tidak ada pola, tidak ada prediksi. Sebagian komandan musuh bahkan mengalami semacam trauma psikologis setelah berhadapan dengannya. Mereka menjadi paranoid, melihat jebakan di setiap sudut, ragu pada keputusan sendiri, dan keraguan itu saja sudah cukup untuk membuat mereka kalah. Di kalangan prajurit Qin, Dokyo hampir dianggap sosok yang mistis. Banyak cerita beredar di perkemahan militer dan ada yang berlebihan, ada mungkin yang benar. Mereka bercerita bahwa Dokyo pernah bertarung 3 hari 3 malam tanpa istirahat, bahwa ia pernah membunuh komandan musuh dengan tangannya sendiri dengan ribuan prajurit lawan, bahwa matanya mampu melihat kelemahan formasi dari jarak jauh. Dokyo bukan manusia, kata sebagian prajurit muda. Ia dewa perang yang dikirim untuk memimpin kita. Dokyo sendiri hanya tertawa mendengar itu. Ia tahu manusia biasa berdarah, merasakan sakit, dan bisa juga mati. Namun ia juga paham bahwa reputasi adalah senjata. Jika musuh sudah kalah mental sebelum perang dimulai, itu keuntungan yang tak boleh disia-siakan. Di luar medan perang, Dokyo juga menarik dengan caranya sendiri. Berbeda dengan jenderal agung lain yang memiliki kediaman besar dan kekayaan yang melimpah, Dokyo hidup dengan sederhana. Ia tidak tertarik pada kemewahan atau status. Bahkan setelah menjadi jenderal agung, ia tetap tinggal di perkemahan militer bersama prajuritnya, menolak pindah ke kediaman yang disediakan negara. Untuk apa aku butuh rumah besar? Ia pernah berkata, aku menghabiskan hampir seluruh hidupku di medan perang. Rumahku ada di sini bersama prajurit-prajuritku. Dokyo tidak menikah dan tidak memiliki anak, bukan karena ia tidak bisa, tetapi karena ia memilih untuk tidak mau. Ia tahu hidupnya adalah untuk perang, dan ia merasa tidak adil memiliki keluarga ketika ia bisa mati kapan saja. Medan perang adalah istriku, ia pernah bercanda sambil memegang sake, dan ia istri yang menuntut semua perhatianku. Dalam filosofi perang, Dokyo memiliki pandangan yang sangat unik. Ia percaya medan perang adalah sesuatu yang hidup, sebuah entitas yang punya kehendak dan alirannya sendiri. Seorang jenderal yang baik bukan memaksa medan perang mengikuti rencana kaku, melainkan yang mampu membaca dan mengikuti aliran pertempuran. Lihat burung-burung terbang, Dokyo pernah menjelaskan, tidak ada pemimpin yang menyuruh mereka memakai formasi tertentu. Tidak ada rencana yang dibuat sebelumnya, tapi mereka bergerak sempurna sebagai satu kesatuan. Kenapa? Karena mereka merasakan, mereka bereaksi satu sama lain terhadap lingkungan. Itulah medan perang yang sesungguhnya, bukan catur yang membuatmu merencanakan 10 langkah ke depan, melainkan tarian yang kau pelajari sambil menari. Dokyo juga sangat menghargai keberanian dan inisiatif. Ia lebih suka prajurit yang berani bertindak walau bisa salah daripada prajurit yang terlalu takut bergerak tanpa perintah. Di medan perang, ragu-ragu akan membunuhmu lebih cepat daripada pedang musuh. Ia sering berkata, lebih baik mengambil keputusan yang salah dengan yakin daripada tidak mengambil keputusan sama sekali. Inilah alasan Dokyo lebih menghargai jenderal instingtual daripada jenderal strategi. Baginya, ahli strategi terlalu bergantung pada hitungan dan rencana yang bisa runtuh saat keadaan berubah. Sedangkan jenderal instingtual bisa beradaptasi dalam sekejap. Takdir mempertemukan Dokyo dan Shin dalam kampanye Sanyo, perang besar antara Qin dan Wei untuk memperebutkan kota penting Sanyo. Saat itu Shin masih komandan unit kecil yang belum terlalu dikenal. Ia baru saja naik dari prajurit biasa menjadi pemimpin unit setelah prestasi-prestasi kecil di pertempuran sebelumnya. Bagi Dokyo, Shin seharusnya hanya salah satu dari ratusan komandan kecil di pasukannya, tidak istimewa dan tidak penting. Namun sesuatu terjadi di medan perang membuat Dokyo menoleh pada pemuda ini. Situasi sangat kritis, pasukan Qin terjebak dalam keadaan buruk. Gome, komandan muda Wei yang sangat jenius, menyusun jebakan yang nyaris sempurna. Pasukan Qin terpisah, terisolasi, dan akan dihancurkan satu persatu jika tidak ada yang bisa dilakukan. Semua komandan kebingungan. Mereka menunggu perintah dari Dokyo, tapi Dokyo tampak tenang, hampir seperti tidak peduli. Padahal sebenarnya ia sedang membaca medan perang, merasakan aliran pertempuran dan menunggu momen yang tepat. Lalu di tengah kekacauan itu, Shin melakukan sesuatu yang mengejutkan. Tanpa menunggu perintah, tanpa berkonsultasi dengan siapapun, Shin memimpin unit kecilnya melakukan serbuan lengkap langsung ke jantung formasi musuh. Bukan ke titik yang secara strategi dianggap paling penting, bukan ke komandan musuh, melainkan ke satu titik yang terlihat acak. Semua orang mengira Shin itu gila. Ia seperti ingin bunuh diri. Tidak ada alasan logis untuk menyerbu titik itu. Tapi Dokyo tersenyum lebar. Ia melihat sesuatu yang luar biasa. Shin tidak membuat keputusan berdasarkan perhitungan. Shin merasakan sesuatu. Dengan insting yang masih mentah, Shin merasakan bahwa titik itu pada momen itu ada kelemahan formasi di Gohome. Dan Shin benar. Serbuan Shin menimbulkan kekacauan tak terduga. Formasi Wei mulai goyah. Dan pada momen itu Dokyo bergerak. Ia memahami apa yang Shin lakukan, bahkan mungkin sebelum Shin sendiri sepenuhnya mengerti. Lalu ia mengeksploitasi setelah itu dengan brutal. Pertempuran berbalik.
yang semula tampak seperti kekalahan pasti berubah menjadi kemenangan yang mengejutkan. Seusai pertempuran, Dokyo mendekati Shin untuk pertama kalinya. Shin yang masih muda dan minim pengalaman sangat gugup berhadapan dengan Jenderal Agung legendaris Qin. "Kenapa kau menyerbu titik itu?" kata Dokyo dengan tajam. Shin bingung dan menjawab, "Aku tidak tahu, Jenderal Agung. Aku hanya merasa itu yang harus kulakukan." Dokyo tertawa dengan keras, menggelegar dengan tulus. "Merasa? Ya, itulah jawabannya," teriaknya sambil menepuk bahu Shin begitu kuat sampai Shin hampir terjatuh. "Kau tidak berpikir, kau merasakan. Kau sama seperti aku." Sejak saat itu, Dokyo memperhatikan Shin dengan seksama. Ia melihat percikan langka dalam diri pemuda itu, bibit insting yang mirip dengannya. Dokyo tidak mengajari Shin dengan cara konvensional. Ia tidak memberi ceramah panjang tentang taktik. Ia tidak menyuruh Shin belajar kitab strategi. Cara Dokyo membimbing adalah membiarkan Shin merasakan medan perang secara langsung. "Gunakan matamu," kata Dokyo. "Jangan cuma melihat yang ada di depanmu. Rasakan seluruh medan perang. Rasakan aliran pertempuran. Rasakan momentum berubah. Dan rasakan di mana musuh lemah dan di mana mereka takut. Tubuhmu tahu lebih banyak daripada kepalamu." Lanjutnya, "Percaya instingmu. Kalau seluruh tubuhmu berteriak untuk maju, maka maju. Kalau ada sesuatu yang terasa salah meski secara logika tampak benar, percayai pada perasaan itu." Bagi Shin ini seperti pencerahan. Selama ini ia merasakan selalu kalah dibanding ahli strategi seperti Ten dan Moki. Ia tidak bisa membuat rencana rumit, tidak bisa menghitung kemungkinan, tidak bisa menyusun strategi berlapis. Namun Dokyo menunjukkan bahwa ada jalan lain, jalan yang tidak butuh kecerdasan akademis atau pendidikan formal. Jalan yang bersandar pada sesuatu yang Shin miliki dalam jumlah besar, insting murni dan keberanian yang luar biasa. "Kau tidak perlu menjadi Osen atau Riboku," kata Dokyo dengan serius. "Dunia sudah punya cukup banyak ahli strategi. Yang dibutuhkan dunia adalah lebih banyak orang seperti kita, orang yang bisa menerjang ke dalam api dan membuat keajaiban." Hubungan Dokyo dan Shin bukan hubungan murid dan guru yang formal. Dokyo tidak pernah resmi mengangkat murid, namun ada koneksi kuat di antara mereka, pemahaman diam-diam tentang cara memandang medan perang. Shin mengidolakan Dokyo bukan karena ia sempurna atau tak terkalahkan, melainkan karena Dokyo membuktikan bahwa ada kehebatan dalam kesederhanaan, ada kekuatan dalam mengikuti insting, dan ada kemuliaan dalam bertarung dengan seluruh jiwa raga. Beberapa tahun setelah kampanye Sanyo, takdir membawa Dokyo ke pertempuran terakhir dalam hidupnya, kampanye Bayu. Ini adalah konflik besar antara Qin dan Zhao, memperebutkan kendali atas dataran Bayu, wilayah strategis yang sangat penting. Qin mengirim beberapa jenderal agung mereka, termasuk Dokyo. Zhao membalas dengan kekuatan penuh, termasuk jenderal-jenderal terbaik mereka. Namun ada satu nama yang membuat Dokyo jauh lebih serius daripada biasanya, Hawken. Hawken adalah Bushin atau dewa perang dari Zhao. Ia bukan jenderal dalam arti tradisional. Ia tidak memimpin pasukan, tidak menyusun strategi. Tugas Hawken hanya satu, membunuh jenderal agung musuh. Beberapa tahun sebelumnya, Hawken telah membunuh Aoki, salah satu jenderal agung terbesar di Qin. Kematian Aoki menjadi salah satu pukulan terbesar bagi Qin pada masa itu, dan Hawken adalah pelakunya. Dokyo tahu tentang Hawken. Ia tahu suatu hari akan bertemu. Ini bukan soal taktik atau strategi, ini soal takdir. Dua pejuang dengan filosofi yang saling bertentangan ditakdirkan beradu di medan perang. Pertempuran Bayu berlangsung dengan intensitas yang luar biasa. Ribuan nyawa melayang setiap hari. Tanah menjadi lumpur campuran hujan dan darah. Udara dipenuhi teriakan pedang, tentang besi dan jeritan kematian. Dokyo memimpin pasukannya dengan keganasan yang bahkan lebih liar dari biasanya, seolah ia tahu ini bisa menjadi pertempuran terakhirnya. Ia memberi segalanya. Ia bertarung seperti api yang sadar akan segera padam dan ingin membakar seterang mungkin sebelum itu terjadi. Shin yang ikut kampanye ini sebagai komandan independen menyaksikan Dokyo dari kejauhan. Ia melihat Dokyo terus maju, terus menyerang, dan tidak pernah mundur. Seperti biasa, Dokyo berada di garis paling depan, di tempat yang paling berbahaya, memimpin dengan contoh. Lalu di tengah kekacauan pertempuran, ia muncul, Hawken. Seperti malaikat maut yang keluar dari kabut perang, Hawken muncul dengan kekuatan yang mengerikan. Prajurit Qin yang mencoba menghadapinya terpotong seperti rumput. Tidak ada yang mampu menghentikannya. Ia bergerak dengan satu tujuan, menemukan dan membunuh Dokyo. Dokyo merasakan kehadiran Hawken, bahkan sebelum melihatnya. Instingnya berteriak bahwa bahaya besar akan datang. Dan ia melihat sosok Hawken yang menjulang, berlumuran darah prajurit Qin. Dokyo malah tersenyum. Akhirnya, gumamnya, Bushin dari Zhao. Para anak buahnya mencoba menghalangi dan melindungi Dokyo, tapi Dokyo menghentikan mereka. Mundur perintahnya, ini pertarunganku. Dokyo dan Hawken saling berhadapan di tengah medan perang yang penuh mayat dan darah. Dua pejuang dengan filosofi yang bertolak belakang. Hawken mewakili kehampaan. Ia menenggalkan emosi, keinginan, dan bahkan kemanusiaan demi kekuatan absolut. Ia mesin pembunuh yang sempurna, tak terganggu oleh takut, ragu, atau iba. Dokyo mewakili kehidupan. Ia penuh gairah, penuh api, penuh cinta di medan perang dan prajuritnya. Ia bertempur bukan untuk kehampaan,
melainkan untuk merasakan intensitas hidup pada puncaknya. Kau membunuh Aoki, kata Dokyo. Hoken tidak menjawab, ia tidak tertarik pada percakapan. Ia hanya mengangkat glaive raksasanya. Baik, kata Dokyo tertawa, aku tidak butuh jawabanmu, ayo tunjukkan apa yang kau punya. Pertarungan yang terjadi setelahnya adalah sesuatu yang akan diingat semua orang, menyaksikannya sampai akhir hidup mereka. Dokyo menyerang dengan seluruh kekuatannya. Ia mengayunkan gada raksasanya dengan kecepatan dan tenaga yang harusnya mustahil bagi pria seusianya. Setiap ayunan cukup kuat untuk menghancurkan batu, cukup cepat untuk membelah angin. Hoken menahan lalu membalas kebrutalan yang sama. Glaive-nya bergerak seperti ular kematian, terus mencari celah dalam pertahanan Dokyo. Tanah di sekitar mereka retak akibat benturan kekuatan. Prajurit dari kedua sisi bahkan sempat berhenti bertarung, terpaku menyaksikan duel raksasa ini. Dokyo bertarung dengan senyum di wajahnya, bahkan di tengah duel yang mematikan, ia menikmatinya. Inilah alasannya hidup, bertarung melawan lawan yang benar-benar kuat, momen ketika hidup dan mati menari begitu dekat. Ya, inilah yang kucari, teriak Dokyo, inilah medan perang yang sesungguhnya. Namun kenyataan mulai mengejar. Dokyo sudah tua, tubuhnya dipenuhi luka dari puluhan tahun peperangan, dan juga bertarung berhari-hari dalam kampanye ini dengan intensitas maksimal, sementara Hoken masih segar, masih berada di puncak kekuatannya. Pelan tapi pasti, Dokyo mulai terdorong mundur, serangannya sedikit melambat, pertahanannya mulai menyisakan celah. Hoken tetap tampak emosi, hanya terus menyerang dengan efisiensi mematikan. Hoken tetap tampak emosi, ia hanya menyerang dengan efisiensi mematikan, mengeksploitasi setiap kelemahan yang terlihat. Di tengah duel, Dokyo sempat melihat Shin bertarung tidak jauh darinya. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Dokyo tersenyum, senyum penuh makna, seolah ia tahu apa yang akan terjadi. Lalu itu terjadi. Glaive Hoken menemukan celah, bilahnya menembus pertahanan Dokyo dan menghantam tubuhnya. Darah segar mengalir sangat deras. Prajurit Dokyo berteriak ngeri. Beberapa mencoba menerobos untuk membantu, tapi mereka tahu sudah terlambat. Jarak terlalu jauh, musuh terlalu rapat. Shin yang melihat dari kejauhan merasa dunianya runtuh. Dokyo, teriaknya, sekuat tenaga. Namun Dokyo tidak langsung jatuh. Dengan luka yang fatal dan darah yang terus mengalir, ia masih berdiri. Bahkan ia masih menggenggam gadanya dengan kuat. Hoken menarik glaive-nya, bersiap memberi serangan terakhir. Tetapi Dokyo dengan sisa terakhir melancarkan serangan terakhir. Ia mengayunkan gada dengan seluruh jiwa yang tersisa, dengan seluruh cinta pada medan perang, dengan semua gairah yang membawanya sejauh ini. Hoken menahan serangan itu. Benturan kekuatan membuat Dokyo terdorong, terhuyun, darah tetap mengalir. Namun ia masih menolak jatuh. Ia menatap Hoken dengan mata yang menyala. Kau sangat kuat, katanya lirih. Tapi kau tidak akan pernah mengerti. Mengerti apa? Untuk pertama kalinya Hoken berbicara. Dokyo tersenyum, darah menetes dari sudut mulutnya. Kau hanya pembunuh, kau mencari kekuatan dengan membuang segalanya. Tapi kami adalah prajurit yang hidup untuk medan perang. Kami membawa semua yang kami punya. Emosi, ikatan, cinta ke dalam pertempuran. Dan itulah yang membuat kami kuat. Kau mungkin membunuhku hari ini. Kau mungkin telah membunuh Aoki, tapi akan ada yang lain, akan selalu ada yang lain, karena semangat kami tidak akan pernah mati. Dengan tenaga yang tersisa, Dokyo memanggil salah satu prajuritnya. Dengan tangan gemetar, ia melepaskan perisai. Perisai yang telah menemaninya puluhan tahun, yang berkali-kali menyelamatkan nyawanya, yang telah menyaksikan ratusan pertempuran dan berlumuran darah musuh tak terhitung. Berikan ini kepada Shin, bisiknya. Katakan padanya, terus maju. Pakai instingnya, jangan pernah berhenti bertarung. Prajurit itu menangis saat menerima perisai itu. Ia paham arti momen tersebut. Dokyo tidak hanya memberi perlengkapan perang, ia menyerahkan warisan, filosofi, dan semangat tempurnya. Dan setelah kata-kata itu, Dokyo akhirnya jatuh. Namun ia tidak jatuh dengan wajah yang menyesal atau takut. Ia tidak jatuh dengan kepahitan. Ia jatuh dengan senyum. Senyum seorang pria yang hidup sepenuhnya, yang melakukan apa yang ia cintai sampai detik-detik terakhir, yang mati di tempat yang dia anggap rumah, yaitu adalah medan perang. Beberapa saat setelah Dokyo gugur, prajuritnya berhasil mencapai wajah Shin di tengah kekacauan. Dengan napas tersenggal dan air mata membasahi wajah, yang menyerahkan perisai Dokyo kepada Shin. Dokyo memberikan ini untukmu, katanya gemetar, kata-kata terakhir untukmu. Shin menerima perisai itu dengan tangan gemetar. Ini bukan perisai biasa, ini simbol dari seluruh hidup Dokyo. Setiap goresan menceritakan pertempuran. Setiap retak menjadi saksi serangan mematikan yang pernah bertahan. Setiap noda darah adalah ingatan musuh yang telah dikalahkan. Shin memeluk perisai itu erat, air matanya mengalir deras. Ini pertama kalinya ia merasakan kehilangan sedalam ini. Dokyo bukan hanya mentor, bukan hanya jenderal agung yang ia kagumi. Dokyo adalah wujud dari jalan yang ingin ditempuh Shin. Sejak hari itu, Shin membawa perisai Dokyo ke setiap pertempuran. Ia bukan hanya alat untuk pelindung, melainkan pengingat tentang jalan yang ia pilih, warisan yang ia terima dan janji untuk terus maju dengan instingnya. Setiap kali Shin ragu, ia melihat perisai itu dan mengingat Dokyo. Setiap kali ia menghadapi musuh mengerikan, ia menggenggam perisai itu dan merasa seolah kekuatan Dokyo mengalir ke dalam dirinya. Setiap kali ia harus mengambil keputusan sulit, ia bertanya dalam hati, apa yang akan Dokyo lakukan? Perisai itu menjadi simbol bagi seluruh Hishin unit. Prajurit Shin tahu komandan mereka membawa warisan satu jenderal agung terhebat Gin, dan itu membuat mereka percaya.
Shin pun suatu hari akan mencapai ketinggian yang sama. Bahkan musuh mulai mengenali perisai itu. Itu perisai Dogyo, bisik mereka, campuran takut dan hormat. Pemuda itu pewaris jenderal instingtual. Dan mereka benar, Shin punya jalan yang panjang, masih banyak kesulitan dan pertempuran. Namun benih yang ditanam Dogyo telah tumbuh. Shin belajar percaya pada instingnya, tidak ragu ketika tubuhnya mengatakan maju, dan hidup sepenuhnya di setiap momen pertempuran. Perisai Dogyo menjadi pengingat fisik bahwa warisan sejati seorang jenderal agung bukan strategi tertulis atau formasi yang sempurna, melainkan semangat yang ia tanamkan pada generasi berikutnya. Kematian Dogyo mengguncang seluruh medan perang. Prajurit Qin yang melihat sang jenderal agung jatuh merasa ada sesuatu hancur di dalam diri mereka. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Tak ada yang percaya, Dogyo salah satu yang di depan benar-benar mati. Namun kemudian mereka mendengarnya, suara yang menarik mereka kembali ke kenyataan. Shin berteriak, jangan biarkan kematiannya sia-sia. Dogyo mati sebagai pejuang, hormati dia dengan bertarung. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Alih-alih patah semangat, prajurit Qin bangkit dengan api yang lebih besar. Mereka maju dengan amarah yang belum pernah terlihat, meneriakkan nama Dogyo, bersumpah memenangkan pertempuran demi menghormati jenderal agung mereka. Dogyo memberi pelajaran terakhir, bahkan dalam kematian, seorang jenderal agung masih bisa menginspirasi pasukan menuju kemenangan. Kampanye Bayo pada akhirnya dimenangkan Qin, meski dengan harga yang sangat besar. Kehilangan Dogyo menjadi luka yang tak mudah sembuh. Bagi Shin, kematian Dogyo adalah momen yang mengubah hidupnya. Ia sadar, jalan menjadi jenderal agung bukan aman atau mudah. Namun ia juga yakin, inilah jalan yang ia pilih, jalan Dogyo, jalan pejuang yang bertempur dengan instingnya, yang hidup sepenuhnya di medan perang. Sejak hari itu, Shin membawa warisan Dogyo ke setiap pertempuran. Saat ia ragu, ia mengingat kata-kata Dogyo, percaya instingmu. Saat ia takut, ia mengingat Dogyo yang tak pernah mundur. Saat ia harus memilih, ia bertanya, apa yang akan Dogyo lakukan? Dogyo tidak meninggalkan kitab strategi, ia tidak meninggalkan teori militer yang formal, namun ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga, contoh hidup tentang bagaimana seorang pejuang sejati hidup dan mati. Di seluruh Qin, nama Dogyo menjadi legenda. Orang tua menceritakan kisahnya kepada anak-anak. Prajurit muda bercita-cita menjadi seperti dia, dan para jenderal agung yang masih hidup menghormati memorinya dengan cara mereka masing-masing. Bahkan musuh Qin mengakui kehebatannya. Riboku, jenderal agung Zhao, dan salah satu ahli strategi terbesar, pernah berkomentar, Dogyo adalah anomali yang seharusnya tidak ada dalam teori militer modern. Namun justru karena ia anomali, ia sangat berbahaya. Qin kehilangan salah satu senjata paling tak terduga mereka. Yang terpenting, Dogyo menunjukkan bahwa ada lebih dari satu jalan menuju kehebatan. Di dunia yang semakin didominasi strategi rumit dan perhitungan, Dogyo membuktikan bahwa masih ada tempat bagi insting, keberanian, dan pejuang yang bertempur dengan jiwa, bukan hanya dengan otak. Bagi para penggemar Kingdom, Dogyo adalah pengingat bahwa kehebatan datang dalam banyak bentuk. Tidak semua pahlawan harus sempurna atau tak terkalahkan. Terkadang pahlawan terbesar adalah yang paling manusiawi, yang paling berdarah, yang paling bisa kalah tetapi tidak pernah berhenti berjuang. Dogyo hidup seperti api yang membara terang, dan seperti semua api, ia akhirnya padam. Namun kehangatannya dan cahayanya yang ia tinggalkan terus hidup di hati mereka yang pernah disentuhnya. Inilah kisah Dogyo, jenderal instingtual dari Qin, seorang pejuang yang hidup sepenuhnya untuk medan perang dan mati dengan cara yang sama. Seorang guru yang mengajar bahwa bukan hanya ceramah, melainkan dengan contoh. Seorang legenda yang menunjukkan bahwa terkadang cara terbaik menghadapi hidup bukan dengan terlalu banyak berpikir, melainkan dengan merasakan dan berani mengikuti apa yang kau rasakan, kemanapun itu akan membawamu. Beristirahatlah dalam kemuliaan abadi Dogyo. Semangatmu akan terus hidup dalam setiap pejuang yang berani mempercayai instingnya, yang berani menerjang ke dalam kekacauan, yang berani hidup sepenuhnya sampai napas terakhir. Oke guys, itu dulu karakter Dogyo, salah satu karakter favorit saya dalam serial anime Kingdom. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel Kingdom Indonesia terus bertumbuh dan menjadi sebuah pasukan yang lebih besar di masa yang akan datang. Oke guys, see you on the next chapter.